Pegang aja gini doang. Nah, Bismillah. Hari ini Bu Bidan, lihat bidan ada nggak? Giniin aja biar tengah. Nah, agak kelihatan. Kelihatan kan? Ini aman ya? Oke. Hari ini Bu Bidan lagi dapat kasus hasil tes packnya ini hamil pertama. Bener hamil. Kemarin kamu tuh bener hamil, bukan nggak hamil. Pertama itu bener hamil. Nomor 2, hari ini tes pack dengan hasil adalah negatif. Kemudian keluar darah. Hal yang bidan dapat yang pertama, ini adalah tanda-tanda keguguran. Darahnya bukan warna merah segar, bukan, tapi warnanya kayak bumbu rujak, tahu nggak? Jadi warna hitam. Kemudian sebelum keluar itu kamu mules atau nyeri? Nyeri kan, sama mules kan? Nah, ini kemudian masukin dulu tangannya, kemudian VT. Oke, yang pertama yang kita dapat mulut rahimnya membuka, say. Jadi kalau kamu mau lahiran itu ada pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3 kayak gitu, pernah dengar? Lah ini kamu pembukaan 2. Otomatis kalau pembukaan 2 itu habis ada yang keluar, luruh namanya. Ya. Lah ini Bu Bidan mau inspikulo atau mau cek daunnya sudah bersih atau belum, ya. Jangan takut ya, Nak ya. Aman, beneran aman. Buka, Nak. Buka, Nak. Maafin ya. Oke. Buka ya, Nak. Oke. Buka ya, Nak. Tarik nafas, buka ya, Nak. Lagi, Nak. Buka, Nak. Tarik nafas dalam. Oke, Nak. Aman, Nak. Nggak terlalu sakit. Aman ya. Aman ya. Kelihatan saya ya, Bu? Ya. Oke. Oke. Ibu boleh matiin dulu, Bu. Ini Ibu sebagai saksi. Tadi udah dapat? Udah. Dapat ya. Kelihatan saya? Oke. Dari hasil bidan itu tidak boleh kuret ya. Ingat itu. Bidan itu nggak boleh kuret. Ini Bu Bidan buka karena yang pertama hasil tes packnya udah negatif. Nomor 2, dia kemarin tes pack masih positif, kemudian hari ini negatif karena keluar darah banyak. Setelah dibuka, yang pertama yang kita dapatkan dengan hasil mulut rahim kebuka 2 cm. Kemudian di depannya tidak ada hal yang menonjol, Nak. Kalau dia ada sisa di dalam, Nak, dia itu kayak nonjol gitu, Nak. Kayak masih ada darah-darah hitam, ini udah nggak ada. Tapi kalau ini dibilang Bu Bidan ini pasti keguguran nggak? Ya, ini pasti keguguran. Tapi tidak perlu kuret, Nak, karena hasil tes packnya negatif, ya. Oke. Kemudian ini bidan anin bersihin dari darahnya, ya. Bidan anin bukan nguret, bukan. Dan ini hasil tes packnya ya. Setelah kita tes pack hasilnya negatif. Untuk melihat finalnya maka disarankan untuk USG supaya apa? Supaya lihat apakah bersih atau tidak. Terima kasih. Semoga mengedukasi ya. USG-nya. Oke, ini tadi kamu menstruasi lebih dari 15 hari. Kemarin bidan aneh udah cek dari mulut rahimmu ada pembukaan sekitar 2 cm yang aku bilang kayak gitu kan. Nah, kemudian ini tadi kita udah USG, hasilnya ini. Di hasil USG yang didapatkan adalah emang bener kemarin itu hasil konsepsi atau pernah hamil tapi kegugurnya atau luruhnya nggak tahu. Kemudian dokternya udah bilang tidak usah di USG, tidak usah dikuret. Berarti apa? Hasilnya ini bersih. Jadi kamu tidak ada intervensi atau dikuret kayak dulu lagi. Nah, kalau kayak gini berarti dokter yang ngasih yang pertama dikasih obat untuk penghenti darah, kemudian dikasih obat hormonal, kemudian dikasih obat untuk ngatur siklusnya supaya apa? Nanti ketika ibu menstruasi bulan depan ibu bisa dibuahi dan bisa hamil, ya. Kemudian karena ini kan ibu mau punya anak kembali, minta tolong yang pertama naikin protein. Protein itu apa? Makan telur tetapi nggak usah kuningnya, karena kuningnya itu kan dia kolesterol kan, jangan dulu dimakan. Nomor 2, makanan siap saji yang micin-micinan disingkirkan dulu. Nah, singkirkan dulu kayak mie ayam, indomie, bakso, yang tepung-tepungan jangan. Kamu suka kayak gitu, Nak? Lah itu yang membuat dia nggak matang-matang nih sel telur. Bahasa kasare kalau kita punya telurnya mekakon, Mbak, atau setengah mateng, ya. Nanti tolong itu dulu. Kemudian pola hidup yang tadi lifestyle-nya dokter bilang jangan banyakin minyak, kemudian tepung, kemudian micin-micinan dikurangi, dan mulai olahraga. Kalau pagi jalan 30 menit, ya. Supaya apa? Supaya dengan kamu olahraga bagus, kardiovaskuler bagus, sel telurmu bagus, ketika dibuai lagi nggak seperti ini. Ini kan udah 2 kali kayak gini kan, Dek, ya. Artinya kamu tuh bisa hamil, bisa. Kamu tuh nggak mandul. Kamu jangan, maaf ya, Nak, ya. Kalau dulu bidan aneh juga lama nggak punya anak itu rasanya kayak
kita bilangin kayak minder gitu ya, apa aku mandul kayak gitu. Kamu tuh nggak mandul ya, di dalam rahimmu yang kalau bilang ada miom ada kista, nggak ada miom nggak ada kista, berarti kan nggak ada permasalahan nih. Tapi permasalahan adalah sel telurmu ketika bertemu itu nggak ngeklop bahasa kasari. Jadi ini sel telur, ini sel sperma ketemu plek itu nggak ngeklop. Kalau ngeklop jadi anak bahasa kasar kayak gitu. Nah ini tuh nggak ngeklop deh, ya nyebabin apa, dia luruh ya. Yaudah, alhamdulillah kamu nggak sampai dikuret, jadi kesakitanmu tidak bertambah. Walaupun ini kita bilangnya nggak enak ya sayang, tapi ada alhamdulillahnya, yaitu kamu nggak sampai dikuret. Nanti pulang dari sini obatnya tetap diminum, tadi saran dari dokter. Kemudian kalau seandainya sampai minggu depan ternyata nggak berhenti darahnya, kamu kesini lagi USG. Tapi kalau seandainya darahnya udah berhenti, nggak usah USG. Kemudian kalau seandainya bulan depan mens hari pertama, kamu kesini, kita mulai untuk matangin sel telur kembali ya. Jangan berkecil hati, jangan bersedih. Ingat, anak, jodoh, rizki Allah yang punya. Banyak orang yang nggak kenapa-napa nggak punya anak, dan juga banyak orang yang divonis gak punya anak ternyata punya anak ya. Balik lagi, anak itu titipan ya. Tapi kamu harus digede ke hati nih saya. Pasti kamu kayak, ya Allah kemarin kenapa aku nggak tes pack gitu ya. Besok kalau seandainya telat-telat kayak gini lagi, tolong dites pack kembali, karena kita nggak tahu nih kamu berpotensi hamil ya nak ya. Nah ini ada obat dari dokter. Jadi kalau udah ditentukan kayak gini, bidan aneh itu tidak mengambil tindakan gegabah. Jangan sampai aku bilangnya bagus, ternyata kenapa-napa. Oh ternyata aku bilang, oh ini gak hamil, ternyata hamil. Kan gak enak kayak gitu sayang ya. Ini data pendukungnya udah bagus ya. Hari ini Bu Bidan kasih obat ya. Kemudian untuk kamu kontrol atau tidaknya USG kita lihat nanti pas bulan depan. Ya nak ya, ini berhenti atau enggak ya. Ada yang tanyakan lagi Pak? Pon nggih, paham ya. Hari ini iki alhamdulillah dari hasil USG kamu itu tidak ada miom, tidak ada kista. Itu yang pertama kesimpulannya. Nomor 2, kamu nggak mandul. Artinya udah terjadi pembuahan, udah terjadi ketemu anak nih, tapi itu gak mateng. Akhirnya anak ini luruh kayak gitu. Nomor 3, kamu tidak perlu kuret ya. Wes ditatap masa depan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti yang ketiga jadi beneran kayak gitu ya.